Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam podcast spesial bulan Ramadan, Diskusi Inspirasi. Hari ini bersama saya Rabiatul Awalia dari Majelis Pembinaan Kader Sumber Daya Insani Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok. Kali ini saya ditemani oleh ibu-ibu perempuan hebat dari pimpinan daerah Aisyah Kota Depok. Nah, kita perkenalkan dulu nih. Kayaknya udah pada kenal sih sebenarnya. Saya hari ini ditemani oleh Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bu Nur Hayati, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Depok. Nah, kali ini juga ditemani oleh Ibu Sekretaris, Ibu Sumiati. Sehat Ibu? Alhamdulillah baik. Macet nggak Ibu tadi perjalanan? Oh, biasalah. Biasalah Depok ya Bu. Depok kota macet. Oke, terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir. Satu lagi spesial dari Ustazah Erni. Sehat Umi? Alhamdulillah Nah, tadi Ustazah tapi semanggilnya Umi. Kalau di rumah Ustazah Erni ini aktif di TPQ Al-Hukama. Nah, anak-anak orang tua bisa manggilnya Umi Erni. Kebetulan anak saya juga jadi muridnya Umi Erni. Bisa manggil Umi Erni ya. Sehat Umi? Alhamdulillah Dari Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kota Depok. Nah, ngapain sini kita ibu-ibu ya? Mohon izin ya Ibu, nanti banyak tanya, banyak diskusi dalam diskusi inspirasi. Mudah-mudahan nanti apa yang kita diskusikan menginspirasi ya Bu. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita banyak inspirasi. Baik, kita langsung mulai saja nih diskusi inspirasi. Part satunya tentang Islam dan peran strategis perempuan. Nah, perempuan kan punya peran strategis ya dalam kehidupan umat manusia, terlebih perempuan punya keistimewaan di Islam nih. Karena Islam punya keistimewaan bagi perempuan. Saya langsung nanya ke Ustazah Erni. Sebenarnya bagaimana sih Islam memandang kedudukan perempuan dan laki-laki, khususnya dalam pandangan Al-Quran dan As-Sunnah? Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya. Islam memandang perempuan itu adalah makhluk yang mulia, ya, yang setara dengan laki-laki. Jadi laki dan perempuan di mata Allah itu sama, ya, dalam sisi kemanusiaan. Contohnya ya, kalau kita mau ambil dalilnya gitu ya, dalam surat An-Nisa ayat 1:17 ya, bahwa Allah ya di dalam ayat surat itu mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya ya, laki dan perempuan itu adalah mitra ya. Jadi berjalan beriringan gitu dalam mencapai takwa itu ya. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat 71 contohnya ya, bahwa al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, jadi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin itu saling menolong di antara satu dengan yang lainnya. Jadi di situ juga jelas ya bahwa mereka berdua punya peran yang sama gitu. Peran yang sama, setara dan partner ya. Nah, itu poin-poin dari ada di Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah, terima kasih nih Umi sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas. Tapi ada keresahan nih dalam kehidupan masyarakat sekarang. Kadang-kadang kan ada pandangan tentang perempuan tuh aneh-aneh gitu ya. Padahal dibilangnya setara tadi kata Al-Quran, setara partner. Nah, tapi kita merasa ya masih ada keresahan. Saya mau menggali soal ini dari Bu Nur Hayati sebagai penggerak dan Ketua Aisyah Kota Depok. Dalam konteks hari ini, sebenarnya peran strategis perempuan di dalam masyarakat itu seperti apa sih Bu? Baik. Di dalam peran kita sebagai perempuan tadi dikatakan strategis, memang benar. Di Aisyah sendiri ya, peran kita itu pertama yang paling hampir semua menonjol sih ya di bidang pendidikan. Kita tahu ya
dari PP itu sudah menginformasikan kepada kita bahwasanya pendidikan itu ya Nyai Walidah membangun itu merintis dari Aisyah itu tumbuh berdiri ya sehingga sampai saat ini yang kita miliki PAUD ya PAUD itu hampir 22.000, belum lagi universitas, belum lagi perguruan tinggi. Dan di Kota Depok sendiri alhamdulillah ya kita sudah memiliki 30 ya 30 PAUD ya alhamdulillah. Kemudian juga peran kita yang strategis lagi di bidang dakwah ya. Yang dulunya dakwah itu masih katakanlah manual, sekarang kita sudah mulai masuk ke era digital. Kemarin pun kita sudah mengirim 3 orang untuk mengikuti pelatihan tersebut dan alhamdulillah mereka laporannya itu sudah bisa membuat ya. Kemudian juga di bidang ekonomi ya sudah barang tentu kalau ibu-ibu kaitannya ya dengan masalah ekonomi. Kita lihat sekarang alhamdulillah kita juga ya dari Basnas dapat bantuan UMKM sebanyak 42 orang. Kemudian juga yang dikelola oleh pimpinan cabang dan ranting itu alhamdulillah ya sudah tumbuh atau sudah banyak ya. Belum lagi tentang selain pendidikan, dakwah tadi, kemudian ekonomi ya, kesehatan juga ya. Kita lihat bagaimana tapi di Depok kita belum banyak yang tumbuh, tetapi kita sudah menyebar ke misalnya saja dari cabang yang mereka itu ikut gabung dengan posyandu di RW mereka masing-masing dan mereka terkadang memberikan laporan yang alhamdulillah mereka itu diterima di pos kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah. Demikian peran strategis Aisyah di dalam kancahnya di Muhammadiyah. Luar biasa ya Aisyah mengisi banyak peran dan ruang Iya, di, betul. Di masyarakat gitu ya. Iya. Nah, jadi peran perempuan itu nggak terbatas di ranah domestik ya. Betul Karena sekali. kita sepakat ya. Iya. Jadi kalau perempuan itu punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral juga terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Betul. Mulai dari mengandung, mendidik anak hingga berkiprah di berbagai sektor kehidupan. Nah. Tadi ada di bidang pendidikan, dakwah, ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Sekarang menurut Ibu Sumiati, apakah stereotip tentang perempuan muslim di masyarakat itu masih keliru? Apalagi di sosial media kan masih banyak tuh pandangan-pandangan yang mempersoalkan perempuan yang aktif di ruang publik lupa sama rumah misalnya. Ada pandangan yang paling bagus itu perempuan yang di rumah, yang diam di rumah misalnya. Stereotip masih ada yang seperti itu. Nah, bagaimana menurut Bu Sumiati, stereotip apa lagi sih yang masih keliru menurut Ibu? Ya, baik. Terima kasih Neng Era sudah memberikan kesempatan untuk kita berdiskusi di tempat ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Herni, kemudian dipaparkan sama Ibu Ketua PDA terkait dengan perempuan. Nah, perempuan itu memang tadi dikatakan kodratnya itu sama dengan setara dengan laki-laki. Artinya punya hak yang sama. Kemudian ada yang dikatakan stereotip, ini adalah anggapan bahwa perempuan itu masih keliru. Apa dampaknya? Ya, yang menyebabkan keliru itu apa? Dari penampilan, dari pekerjaan, dari karir, kemudian dari gender, itu penyebabnya. Kemudian saat ini di Indonesia perempuan muslim ya, terutama perempuan Indonesia memang ada yang beranggapan bahwa perempuan itu bagusnya di rumah, bagusnya ngurus rumah tangga. Tapi tidak demikian, dalam Islam tadi disampaikan bahwa kita setara. Oleh karena itu dalam kesempatan ini anggapan bahwa perempuan itu keliru ini masih ada sampai saat ini,
untuk perempuan Indonesia atau perempuan muslimah pada umumnya. Nah, dampak mungkin ya, dampak daripada stereotip yang tadi itu sangat jelas untuk para perempuan muslimah. Kenapa? Penampilan. Di sini contohnya penampilan. Kenapa penampilan? Karena perempuan itu kan identik dengan keindahan. Dia harus berpenampilan. Ketika perempuan itu sehariannya berpenampilan hanya dengan daster, ya, kadang dasternya juga sudah lusuh. Ini kan membuat image bahwa perempuan itu hanya di rumah, hanya di dapur. Tetapi pada saat ini perempuan itu harus setara dengan laki-laki. Itu menurut saya bahwa sampai saat ini intinya masih ada stereotip yang masih terlihat. Demikian Mbak Era. Iya, terima kasih Bu Sumiati nih sudah menjelaskan sedikit tentang stereotip yang masih keliru ya. Iya. Nah, sekarang izin tanya nih Bu Ustazah M ini. Ternyata kan memang masih ada pandangan yang kurang tepat di masyarakat tentang peran perempuan. Nah, bagaimana nih kita sebagai perempuan Islam meluruskan anggapan tersebut? Misalnya perempuan itu hanya ada di ranah domestik, nggak boleh berkarir dan seterusnya. Gimana kita sebagai perempuan Islam meluruskan anggapan? Ya baik, terima kasih. Jadi Islam itu tidak membatasi perempuan hanya di rumah, itu yang penting. Jadi itu satu prinsip yang perlu kita pegang gitu ya. Gimana poinnya? Karena memang tidak ada satupun dalil yang melarang perempuan untuk keluar dari rumahnya. Itu yang pertama, nggak ada larangan sama sekali. Bahkan di dalam prinsip kaidah fikih itu dikatakan ya, muamalah ya, dalam hal muamalah itu adalah boleh gitu ya. Jadi segala sesuatu ya yang dalam keadaan dalam bidang muamalah itu adalah boleh. Al aslu fil muamalah al ibahah gitu ya. Jadi asal hukum dari muamalah itu adalah boleh gitu. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama nggak ada larangan, yang kedua kaidah fikihnya seperti itu. Jadi perempuan untuk bekerja di ruang publik itu tidak ada larangan, boleh gitu ya. Tapi ada syaratnya, tetap menjaga nilai-nilai syar'i gitu ya, tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariahnya gitu. Itu yang penting ya untuk diluruskan. Terus ada lagi. Ya, mungkin saya tadi ada yang nyebut-nyebut kodrat ya. Mungkin kita harus bedain antara kodrat dengan peran sosial itu gitu. Jadi kalau perempuan itu kodratnya kan memang melahirkan, itu kan kodratnya perempuan. Hamil, melahirkan, menyusui itu kodratnya perempuan. Tapi kalau peran sosial itu bisa fleksibel sesuai dengan kebutuhan zaman gitu. Seperti itu. Dan ya itu tadi dasarnya, karena emang nggak ada larangan dan juga nggak ada boleh lah gitu, muamalah tuh boleh aja gitu, asal tadi kita perhatikan prinsip maslahnya ya, itu prinsip-prinsip syariahnya tetap dijaga ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, sebenarnya kita punya role model nggak sih perempuan Islam itu, bagaimana perempuan sebutlah yang di masa Rasulullah bisa menjadi inspirasi hari ini, boleh disampaikan siapa atau bagaimana nih role model perempuan saat di masa kita sebenarnya nggak pernah kekurangan role model ya dalam Islam ya. Contohnya adalah ibunda kita Ummul Mukminin Khadijah ya. Beliau itu asalnya tuh seorang pengusaha ya. Beliau pertama cantik, kemudian beliau ini seorang bangsawan yang sangat didambakan oleh orang-orang bangsawan pada masanya. Kemudian beliau ini seorang pengusaha yang kaya raya ya, cantik, bangsawan, kaya raya, itu udah sempurna kan. Nah, ini menjadi kekuatannya Khadijah itu, beliau itu mendampingi Rasulullah ya, orang pertama yang beriman
kepada Rasulullah ya. Kemudian yang kedua, mendampingi Rasulullah secara totalitas tanpa batas, tanpa syarat. Itu adalah Khadijah. Jadi beliau ini ya, kalau orang-orang muda sekarang, orang zaman sekarang begitu banyak problemnya gitu ya, terkait yang tadi disebutkan ya oleh pembicara maupun Ibu Sumiati, maka kalau kita semua belajar menjadikan Khadijah Ummul Mukminin ini sebagai role model, maka selesai semua permasalahan, insyaallah gitu. Banyak lagi ya yang lain, mungkin yang pertama kita yang paling penting itu Bunda Khadijah. Mungkin dari sisi pendidikan misalnya ya, kita bisa belajar dari Aisyah ya, Bunda Aisyah. Beliau itu adalah seorang yang sangat cerdas, kemudian beliau ini bahkan ya 2000 hadis itu lebih dari 2000 hadis itu diambil dari Aisyah. Beliau. Kemudian beliau juga menjadi tempat belajar dari para sahabat-sahabat pada masa itu gitu. Itu kan luar biasa. Jadi secara pendidikan di perempuan itu boleh bekerja, boleh berprestasi dalam bidang akademik dan lain sebagainya. Berkarya ya. Boleh kaya juga. boleh kaya perempuan. Iya, seperti Ada itu. tadi ada dua tokoh yang disampaikan ya, role model kita perempuan Islam, ada Khadijah dan Aisyah. Itu jangan lupa ibu-ibu kita role modelnya itu ya ibu. Terima kasih Umi. Nah, jadi sebetulnya ada ya role model kita. Jadi kita nggak boleh menghilangkan peran perempuan. Makanya ada Aisyah nih sebagai wadah. Nah, Aisyah sendiri kan kita punya konsep ya Bu ya, Ibu Nur Hayati sekarang. Aktivis Aisyah itu kan punya tagline sebagai perempuan berkemajuan. Betul. Bagaimana sih sebenarnya konsep perempuan berkemajuan dalam konteks saat ini? Silakan. Baik. Konsep perempuan berkemajuan itu kan baru muncul pada hasil muktamar ke-48 ya. Nah, di sana seperti tadi yang diuraikan Ustazah Erni itu sudah termasuk tuh kan, mempunyai akhlakul karimah ya, dan segala macamnya. Itu berdasarkan agama sudah barang tentu ya, kemudian berdasarkan ideologi ya, jadi itu semuanya sudah tercover di risalah perempuan berkemajuan. Nah, aplikasinya seperti tadi, kita boleh berkarya, boleh berkarir ya, boleh kaya katanya, karena memang perempuan mah identik dengan punya duit banyak ya kan. Nah itu kemudian juga di sana di dalam risalah perempuan berkemajuan itu ada komitmen perempuan berkemajuan, di antaranya yaitu memiliki akhlakul karimah, kemudian juga boleh menguasai teknologi dan yang lainnya. Demikian. Luar biasa. Berarti emang harusnya gitu ya Bu ya. Nah, buat buat mewujudkan, tapi kan kayaknya nggak mudah nih ya Bu. Betul. Kita udah punya role model, kita udah punya wadah ya, tapi ternyata tidak semudah itu untuk mewujudkannya. Pasti ada tantangan dan hambatan. Nah, kita ke Bu Sumiati. Kalau Ibu nih, tantangan terbesar perempuan saat ini apa sih Bu, perempuan muslim, dan bagaimana nih cara kita menghadapi tantangan? Ya, baik. Terima kasih. Tantangan seorang muslim atau perempuan muslim terhadap perkembangan zaman pada saat ini, yang pertama itu perempuan itu harus beradaptasi dengan teknologi. Kemudian teknologi yang berbagai medsos itu tantangan. Kemudian perkembangan zaman ya, kemudian apa yang menjadi mindset seorang perempuan agar tangguh menghadapi tantangan itu. Tentunya kan tantangan itu harus dihadapi dengan perempuan-perempuan muslim. Yang pertama, tantangan itu kita harus seimbang buat perempuan-perempuan muslim yang berada di mana saja. Pertama, kita harus seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, bahkan dianjurkan ketika usia sudah 50 itu kan lebih banyak memerankan perannya
untuk ke akhirat. Kalau udah usia 50, padahal tidak demikian. Ya, dalam hal ini konteksnya itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kemudian tantangan yang kedua adalah dampak teknologi dan media sosial. Ini bagaimana menghadapi tantangan itu, karena di berbagai media, kemudian era digital, ini mudah sekali YouTube, kemudian TikTok, perempuan-perempuan yang joget-joget, yang itu merupakan tantangan. Karena mereka merasa, ada perempuan yang merasa bangga ketika TikToknya yang joget-joget, yang apalah itu mempunyai follower yang banyak, viral, menjadi viral, ya seperti itu. Iya, bangga, iya. Padahal belum tentu positif. Itu merupakan tantangan. Kemudian yang berikutnya itu krisis identitas. Ya, perempuan sekarang bukan di luar negeri saja, di Indonesia pun banyak. Sudah ada, itu bukan banyak, sudah ada yang dia dilahirkan laki-laki, tapi dia ingin menjadi perempuan, atau perempuan ingin menjadi laki-laki. Ini krisis identitas. Ini adalah tantangan buat perempuan muslimah. Kemudian tekanan sosial ekonomi, ini paling urgent. Banyak perceraian yang diakibatkan ekonomi dan sosial. Ketika istrinya menanjak, suaminya menurun, ini istri gugat. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena si perempuan merasa lebih daripada suaminya atau pasangannya. Kemudian ada pula, ya, bukan perempuan aja, ya, laki-laki ketika perempuan itu tak berdaya, ya, artinya perempuan yang bukannya tangguh, bukan mandiri, dia, laki-laki itu menganggap rendah perempuan, kemudian dia kepada orang lain. Artinya marak sekarang perselingkuhan. Ini juga mengakibatkan dampak perempuan. Kemudian yang terakhir, perempuan itu bagaimana menjaga kehormatannya. Ketika dia di rumah, suaminya tidak ada. Dalam Islam kan tidak boleh menerima laki-laki atau tamu laki-laki. Kalaupun boleh, tapi ada mahramnya. Nah, sudahkah ini diterapkan dalam perempuan muslim? Ini tantangan yang memang ada, kita pikir di lingkungan atau di daerah kita, ya, terutama di Kota Depok, ya. Mungkin tantangan ini yang harus kita hadapi, dan bagaimana menyikapinya para perempuan muslim di Indonesia. Itu kira-kira tantangan kita. Tantangannya sangat nyata, ya. Iya, sangat nyata. Di lingkungan dekat, Ya, kalau di lingkungan dekat juga ada, di secara umum Indonesia kita tahu. Apalagi iya. ya. Ya, seperti Secara itu. teknologi gitu, Iya. ya. Iya. Nah, sekarang kita butuh juga nih pandangan dari sudut agama nih, menurut Islam nih. Bagaimana sih, saya ke Ustazah Hemi, bagaimana secara Islam menyeimbangkan peran perempuan di publik dan domestik? Seperti apa dengan tantangan-tantangan yang tadi? Menurut Islam seperti apa nih arahannya? Jadi kalau di dalam Islam itu sebenarnya antara ruang publik dan ruang domestik itu enggak dipandang secara kaku gitu ya. Jadi kita memandangnya secara seimbang, tawazun. Jadi peran itu boleh ya di domestik maupun di publik gitu ya, seperti itu konsep dasarnya. Jadi nggak kaku gitu ya, itu kita harus berada di fleksibel ya, Mi. Fleksibel. Jadi berada di tengah-tengah lah pandangan Islam terhadap permasalahan itu gitu. Nah, kemudian ya ini juga bukan sesuatu yang apa ya, jadi perempuan dan laki-laki itu kan ketika dia mengambil peran itu kan ada tujuannya, yaitu misalnya kayak dalam surat atau bait 71 itu ya, itu kan
laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin gitu kan, mereka itu adalah saling menolong ya, yang satu menolong yang lain gitu sebagai penolong. Dan di situ dijelaskan apa itu, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi di situ konsepnya, jadi kita laki-laki dan perempuan itu saling tolong menolong dalam amar ma'ruf nahi munkar kayak gitu ya. Itu konsep prinsip dasarnya kayak gitu. Nah kemudian karena kita sudah memandang dasarnya seperti itu ya, seimbang gitu ya. Jadi kita harus memahami bahwa wilayah domestik itu bukan sesuatu yang rendah gitu ya. Nah saat ini kan yang terjadi kesalahan begitu, seolah-olah ketika perempuan berada di wilayah domestik saja itu seolah itu perempuan rendah, mudah dieksploitasi dan lain sebagainya. Padahal di wilayah domestik itu justru wilayah mulianya perempuan gitu. Dan domestik itu salah satu ruang saja, jadi ada ruang lain gitu, bukan hanya ruang domestik saja, tapi juga ada ruang yang lain. Jadi itu pemahaman seperti itu yang harus kita berikan gitu kepada para perempuan, bahwa perempuan itu ya mulianya bukan di mana dia berperan, tapi mulianya itu pada takwanya kan, inna akramakum indallahi atqakum ya. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Jadi mulia itu bukan berdasarkan gender, itu yang penting. Mulia itu berdasarkan takwa. Maka ya untuk ya menghadapi itu ya kita memang niat kita gitu ya. Pertama kita perankan diri kita dengan sebaik-baiknya, lurus ya sesuai dengan syariah gitu ya. Kemudian yang berikutnya ya itu kita harus paham gitu ya batasan-batasan yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau tadi ya yang menjadi pokok penting prinsip itu bahwa kita keluar ke wilayah publik itu harus ada alasan masalahnya apa, baik buruknya apa gitu. Yang kedua, ketika perempuan itu keluar itu sebenarnya ya kayak misalnya kayak keluarnya untuk mencari rezeki gitu ya, bekerja gitu. Itu kita harus paham bahwa itu bukan kewajiban bagi perempuan gitu. Jadi itu bukan kewajiban, yang menjadi kewajiban itu adalah bagi laki-laki. Jadi konsep ini juga harus paham. Jadi keluarnya kita ke wilayah publik itu adalah sunnah aja, boleh aja, jadi bukan kewajiban gitu. Yang ketiga, jadi kita harus paham bahwa selain dia itu bukan kewajiban ya, yang berikutnya itu masalah bukan itu prioritas ini. Jadi kita harus paham itu prioritas gitu. Kemudian juga ketika kita bekerja di luar itu sebenarnya di wilayah domestik maupun di wilayah publik itu kita harus pada satu prinsip bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak ada nggak ada paksaan gitu ya. Jadi kita tuh melakukan sesuatu itu bukan karena paksaan gitu. Jadi itu harus paham banget konsep itu. Jadi insya Allah kalau kita memahami konsep dasarnya ya kita paham bisa menyeimbangkan. Jadi kita paham prioritas itu yang penting ya. Prioritasnya domestik dan publik, berarti kita harus mendahulukan domestik gitu. Karena memang tugas perempuan itu adalah di rumah suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia jalankan gitu, seperti itu. Nah itu yang poin pentingnya. Enggak. Iya, Masya Allah nih. Asal bagaimana kalau perempuan yang suka pergi nih? Yang penting kebermanfaatan. Iya. Berangkatnya bermanfaat yang niat Iya. keluarnya, dan Iya, prioritas insya Allah. kita tahu prioritas yang Betul, niat dan betul, niatnya tadi diluruskan Iya, karena betul. dinilai dari apa tadi yang membedakan perempuan apa dan laki-laki tahu Mbak. Apa tadi? Kemuliaan Kemuliaan. Bukan dari Takwanya. takwanya Betul. gitu. Terima kasih Umi Iya, sudah baik. membahas bicara penyimbang peran publik dan domestik. Terakhir nih, pertanyaan terakhir di sesi ini. Masing-masing nanti Ibu Umi saya kasih satu kesempatan, satu kalimat singkat makna perempuan berkemajuan untuk Ibu. Boleh dari Siapa dulu nih? dari Ibu boleh. Dari Bu Ketua dulu. Dari Ibu. Ya. Peran Dari Bu Ketua dulu. makna perempuan berkemajuan satu kalimat menurut Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Depok. Perempuan harus maju dan tetap berpegang kepada
Al-Quran dan hadis. Oke, perempuan berkemajuan itu perempuan yang maju tapi tetap berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Ya, betul. Terima kasih Ibu. Satu kalimat dari Ibu Sumiati. Baik, Perempuan berkemajuan. perempuan berkemajuan adalah perempuan yang mampu mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kemampuannya, kemudian tidak melupakan kodratnya. Perempuan berkemajuan, maju tapi nggak lupa kodrat. Iya. Iya. Terima kasih Bu Sumiati. Terakhir dari Ustazah Erni, Oke. satu kalimat makna perempuan berkemajuan. Perempuan berkemajuan menurut saya adalah perempuan yang lurus akidahnya, baik ibadahnya, mulia akhlaknya, dan berkontribusi positif dalam peran-peran sosialnya. Itu. Masya Allah. Seperti itu. Dan tentu saja dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya Mia. Masya Allah. Singkat jelas padat dari Ibu Nur Hayati, Ibu Sumiati dan Ustazah Erni. Saya rasa di part pertama ini kita cukupkan dulu. Kita sudah membahas tentang Islam dan peran strategis perempuan. Kita stop dulu, break dulu sebentar. Kita nantikan part kedua nanti temanya apa setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.